Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmatnya, baik nikmat kesehatan, keimanan dan umur panjang, sehingga kita bisa bertemu lagi di channel yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Baiklah, sebagaimana yang telah kita ketahui di video-video sebelumnya, Ustadz telah membahas tentang bulan Zulhijjah, keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Zulhijjah. Dan video yang kedua, video setelahnya, itu adalah keutamaan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, baik dari pembahasan dari ibadahnya seperti berpuasa dan ibadah-ibadah lainnya seperti tahlil, tahmid, takbir dan ibadah-ibadah lainnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas khusus di tanggal 9-nya. Ada apa di tanggal 9 tersebut, di hari yang ke-9, sehingga dibahas secara khusus tersendiri dari 10 hari terakhir, 10 hari pertama kemarin. Baiklah, tidak panjang lebar, langsung saya serahkan ke Ustadz. Falyatafadhal mashkuran. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, sahabat semuanya, ada apa di tanggal 9 Zulhijjah? Tanggal 9 Zulhijjah termasuk dalam 10 pertama dari bulan Zulhijjah yang memiliki keutamaan-keutamaan. Dan khusus tanggal 9 Zulhijjah memiliki keutamaan tersendiri. Tanggal 9 Zulhijjah disebut juga dengan Yaumul Arafah, hari Arafah, di mana saat itu para jemaah haji atau orang-orang yang menunaikan haji, kaum muslimin yang menunaikan haji, melakukan wukuf di suatu tempat yang juga dinamakan Arafah. Nah, oleh karena itu tanggal 9 itu juga disebut dengan Yaumu Arafah, hari Arafah. Jadi pada hari itu jemaah-jemaah haji mereka melakukan puncak pelaksanaan manasik haji, yaitu wukuf di Arafah, yang mana tidak sah haji seseorang tanpa melakukan wukuf di Arafah. Wukuf yang dilakukan mulai dari setelah tergelincirnya matahari, zawal, yaitu masuknya waktu zuhur, sampai terbenamnya matahari. Kemudian selain itu, di tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah itu juga ada disyariatkan ibadah puasa yang disebut dengan siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Nah, Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sahih menganjurkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Begitu juga para sahabat menunaikannya. Imam mazhab yang 4 serta ulama-ulama lainnya sepakat tentang disyariatkannya berpuasa tanggal 9 Zulhijjah ini. Apa saja dalil-dalil, hujjah-hujjah yang menunjukkan disyariatkannya puasa di tanggal 9 Zulhijjah ini? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang pertama yaitu dalil dari hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Artinya dari Abu Qatadah, semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala siyamu yaumi Arafah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa di hari Arafah. Hari Arafah tadi tanggal 9 Zulhijjah. Ahtasibu 'ala Allah, saya berharap kepada Allah, an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu was-sanata allati ba'dahu. Saya berharap kepada Allah agar puasa di tanggal 9 itu, puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan dosa-dosa setahun sesudahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Dan tentunya kita tahu Imam Muslim, Sahih Muslim adalah kitab kedua setelah Sahih Bukhari yang disepakati oleh umat, ijma, sepakat umat untuk menerima hadis-hadis yang ada di dalamnya. Nah, ini menjadi dalil kuat. Ada sebagian orang yang melemahkan hadis ini, tetapi hadis ini sudah disepakati oleh ulama-ulama hadis. Memang betul Imam Al-Bukhari tidak membawakan hadis ini karena tentunya syarat-syarat Sahih Bukhari tentu yang paling kuat. Tapi beliau sendiri membuat bab tentang puasa Arafah itu. Walaupun dia tidak membawakan hadis ini, dibuat bab tentang bab siang yaumi Arafah, tentang keutamaan puasa Arafah. Jadi beliau juga sama seperti ulama-ulama lainnya yang juga memahami tentang disyariatkannya puasa Arafah ini. Kemudian dalil yang kedua yaitu perbuatan sahabat, amalan sahabat. Jadi sahabat-sahabat juga menunaikan puasa Yaum Arafah, puasa hari Arafah atau 9 Zulhijjah. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berkata, "Wa qad ikhtara shaumahu ala iftarihi jama'atun minas sahabati wat tabi'in. Laqad shamahu jama'atun minhum bi Arafah." Dan sekelompok dari kalangan sahabat dan tabi'in memilih untuk berpuasa di hari Arafah dari berbuka atau dari tidak berpuasa. Sehingga sebagian dari mereka pun tetap berpuasa ketika mereka berada di Arafah saat wukuf. Saking sangat inginnya mereka menunaikan puasa Arafah itu, sampai-sampai ketika wukuf juga mereka sebagian melakukan puasa. Walaupun ada atau banyak ulama mengatakan makruh berpuasa di Arafah saat wukuf di Arafah bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kedua, nukilan dari Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi, kana Ibnu Zubair wa Aisyah yasumani yaum Arafah, wa an Umar Ibn Khattab wa Uthman Ibn Abil As misal dzalik. Kata Ibnu Abdul Bar adalah Ibnu Zubair. Ibnu Zubair di sini Abdullah bin Zubair, wa Aisyah, keduanya berpuasa di hari Arafah. Begitu juga diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dan juga dari Uthman bin Abil As misal dzalik, seperti itu juga. Nah, ini nukilan dari beberapa orang sahabat yang menunjukkan bahwa sahabat dahulu melakukan puasa tanggal 9 atau puasa Arafah. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri juga menukilkan, kata beliau, lebih dari satu sahabat, artinya banyak, melakukan puasa Arafah. Di antaranya Utsman bin Affan, fi yaumi harrin yuzallalu alaihi. Beliau tetap berpuasa di hari Arafah walaupun hari sangat panas terik, di mana hari itu bahkan beliau dipayungi. Begitu juga kata Ibnu Hazm, dinukilkan dari Aisyah Ummul Mukminin, bahkan beliau melakukan puasa, menunaikan puasa Arafah itu sekalipun di musim haji. Ada riwayat hadis yang menunjukkan bahwasanya puasa Arafah itu ma'ruf di kalangan sahabat, sesuatu yang sudah dikenal di zaman Nabi SAW dan sudah biasa ditunaikan di zaman sahabat. Riwayat itu dari Ummul Fadl bintul Harith, anna nasan tamaru 'indaha yaum Arafah fi shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sekelompok manusia tamarau itu apa? Berdebat, bermirau. Sebagian manusia berdebat di dekat Ummul Fadl bintul Harith tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu hari Arafah, mereka sedang wukuf. Faqala ba'duhum huwa sha'im, sebagian dari mereka mengatakan Nabi puasa. Wa qala ba'duhum laysa bisa'im, Nabi tidak puasa. Fa arsalat ilaihi biqadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fasharibah. Maka untuk membuktikan apakah Nabi puasa atau tidak ketika wukuf itu, Ummul Fadl mengirimkan segelas susu untuk Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah sedang di atas ontanya, sedang wukuf di atas ontanya.
Rasulullah menerima susu tersebut lalu meminumnya, membuktikan Rasulullah tidak puasa di hari Arafah ketika wukuf. Ya. Nah, hadis ini wahai saudaraku menunjukkan bahwa puasa Arafah itu sesuatu yang sudah biasa di zaman Nabi. Oleh karena itu membuat mereka ragu, Rasulullah puasa enggak ya ketika wukuf? Berarti kalau enggak wukuf beliau biasa puasa. Kalau di hari Arafah, beliau kan haji cuma satu kali waktu itu, haji wada. Maka mereka bertanya-tanya, berdebat mereka, Rasulullah puasa kata yang lain. Enggak. Ini menunjukkan masalah itu sudah dikenal di masa itu. Akhirnya untuk membuktikan bahwa Rasulullah puasa atau tidak di saat wukuf di Arafah, mereka dikirimlah susu, diberikan kepada Nabi dan beliau minum, menunjukkan waktu wukuf di Arafah beliau tidak berpuasa. Apa kata Ibnu Hajar menta'liq atau mengomentari riwayat ini? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kata beliau, secara singkat saya langsung nukilkan ke bahasa Indonesia ya. Saya langsung translate ke bahasa Indonesia, nukilan dari Ibnu Hajar. Hadis ini mengisyaratkan yushir bi anna shauma yaumi Arafah kana ma'rufan indahu, bahwasanya puasa Arafah itu sudah ma'ruf. Sudah biasa bagi mereka, mu'tadan lahum fil hadar. Hadar itu apa? Mukim. Nah, ketika mereka bermukim tidak safar. Wa ka'anna man jazama anna bi annahu sha'im istanada ila ma alifahu min al-ibadah. Nah, sahabat-sahabat yang memastikan Rasulullah puasa itu menyandarkan ke kebiasaan Rasulullah sebelum itu ketika tidak safar. Dan yang memastikan mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa karena ada qarinah. Apa itu? Bahwa sekarang beliau lagi safar dan sedang wukuf di Arafah. Jadi ini kata Ibnu Hajar intinya menunjukkan bahwa puasa Arafah itu sudah ma'ruf, sudah biasa dilakukan mulai dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi ulama-ulama yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Arafah, seperti juga Imam Asy-Syaukani. Sekarang kita pindah ke yang ketiga. Jadi dalil tadi Al-Qur'an, dalil tadi hadis Nabi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kemudian perbuatan sahabat. Nah, sekarang juga kita akan nukilkan perkataan-perkataan para ulama tentang puasa Arafah ini. Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi di antaranya Imam An-Nawawi. Tidak semua perkataan ulama bisa kita nukilkan karena tentu video ini hanya singkat saja ya kita buat. Di antaranya Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ketika mensyarahkan hadis Abu Qatadah tadi, beliau berkata, "Laisa fi shaumi hadhihi tis'ah karahatun." Tidak ada karaha, kemakruhan dalam berpuasa 9 hari. Pertama di Zulhijjah, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Itu tidak ada kemakruhannya. Bal hiya mustahabbatun istihbaban syadidan, bahkan itu sangat dianjurkan. Sangat mustahab, dicintai. La siyama at-tasi'u minha wa huwa yaum Arafah. Khususnya tanggal 9. Karena itu adalah hari Arafah. Nah, ini contoh perkataan para ulama, kita cukupkan perkataan dari Imam An-Nawawi. Kemudian ikhwah semuanya, saudara-saudari semuanya, ada beberapa orang, beberapa pendapat mengatakan tidak disyariatkan puasa Arafah itu, dan mereka membawakan syubhat-syubhat yang menyelisihi hadis Rasulullah SAW dan pemahaman amalan para sahabat dan pemahaman para ulama-ulama yang rasikh, yang kokoh ilmunya, yang mu'tabar menjadi rujukan. Ada sebagian, yakni dai-dai muda, orang-orang yang baru coba mengkaji-kaji hadis, belajar hadis dan segala macam. Mulai mereka mendatangkan syubhat-syubhat, menyelisihi perkataan-perkataan mayoritas ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar dari dahulu sampai sekarang. Nah, di antara syubhat mereka itu apa? Nah, kita akan bantah syubhat. Kita akan jelaskan syubhat-syubhat yang mereka bawakan tentang katanya tidak disyariatkan puasa Arafah itu. Kata mereka, hadis Ummu Fadl tadi, Ummu Fadl bintul Harith tadi ya, yang dia memberikan susu untuk Nabi SAW di hari Arafah dan beliau minum, berarti beliau tidak puasa. Kata mereka salah satunya syubhat mereka itu, mereka bawakan hadis Ummu Fadl bintul Harith yang tadi, di mana Ummu Fadl memberikan kepada Nabi SAW atau mengirimkan kepada Nabi susu, secangkir susu atau segala susu, dan diminum oleh Nabi SAW, dan itu tanggal 9, menunjukkan Rasulullah tidak puasa. Kenapa kita harus berpuasa?
Jawabannya, yang menjadi permasalahan itu adalah puasa tanggal 9 selain wukuf bagi orang yang tidak wukuf di Arafah. Itu yang dikatakan disyariatkan. Adapun orang yang wukuf di Arafah, memang para ulama bahkan mengatakan itu makruh, memang tidak disyariatkan. Dan kejadian hadis itu Nabi sedang wukuf, waqifun ala ba'irihi, sedang wukuf di Arafah. Bahkan hadis itu sebenarnya dalil bahwa Rasulullah sebelum itu biasanya berpuasa, karena para sahabat mengetahui Rasulullah berpuasa ketika beliau di Madinah. Saat dia safar haji sekarang, mereka ragu puasa atau tidaknya. Jadi ini syubhat yang sangat lemah, menyelisihi pendapat-pendapat para ulama. Baik, jadi peristiwa Nabi SAW itu minum itu ketika sedang wukuf di Arafah, minum susu itu. Dan masalah puasa saat wukuf di Arafah sudah jelas itu ulama memakruhkannya. Kemudian juga mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, "Ma ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yawm, yawm Asyura, wa hadzal syahr yakni syahr Ramadan." Ibnu Abbas pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjaga puasa yang sangat beliau utamakan selain hari ini, yaitu hari Asyura 10 Muharram dan juga hadzal syahr, puasa Ramadan." Jadi kata mereka, berdasarkan hadis Ibnu Abbas ini, perkataan Ibnu Abbas ini, Rasulullah tidak pernah melakukan puasa yang sangat beliau utamakan kecuali 10 Muharram dan juga puasa Ramadan. Nah, ini dijawab oleh para ulama-ulama kita. Mereka mengatakan ini ada ketimpangan dalam memahami hadis-hadis. Karena ketika kita akan memahami suatu masalah dari hadis, kita harus melakukan jam'un nusus, mengumpulkan nas-nas, kemudian menempuh jalan yang sudah ditempuh oleh para ulama-ulama ar-rasikhun, yang sudah rasikh dalam cara memahami nusus-nusus, nas-nas. Oleh karena itulah pemahaman ini menyelisihi pemahaman ulama-ulama yang ahli. Contohnya Ibnu Hajar al-Asqalani juga menjelaskan hadis Ibnu Abbas ini. Beliau mengatakan secara singkat ya, nukilannya, beliau katakan hadis ini menunjukkan bahwa puasa di hari Asyura 10 Muharram itu merupakan puasa yang paling baik setelah Ramadan, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas. Lakin, akan tetapi, kata Ibnu Hajar, ini Ibnu Hajar ini ulama ahli hadis, ahli fikih yang tidak diragukan lagi, sudah diakui sebagai Amirul Mukminin di dalam hadis. Nah, Ibnu Hajar mengatakan akan tetapi Ibnu Abbas asnada dzalika illa ilmih. Ibnu Abbas itu kan menyandarkan sesuai dengan pengetahuannya, dia tidak menafikan, yaitu yang dia ketahui, tidak menafikan sesuatu yang tidak dia ketahui, karena sudah ada hadis marfu dari Abu Qatadah, kata Ibnu Hajar, tentang berpuasa, anjuran puasa di bulan di tanggal 9 atau Arafah tersebut. Lalu beliau bawakan hadis yang sudah kita bacakan di awal tadi. Nah, artinya beliau berusaha menggabungkan nas-nas ini. Begini cara memahaminya. Jadi kata beliau, hadis Muslim itu sudah jelas sahih. Kemudian ini Ibnu Abbas mengatakan menafikan. Nah, Ibnu Abbas itu katanya bersandar kepada ilmu yang dia ketahui, yang sepengetahuan dia Nabi tidak pernah. Sementara hadis itu sudah ada jelas dan sahih dari sahabat Abu Qatadah. Kemudian juga kata dia, Yaum Asyura, puasa Asyura itu dinisbatkan kepada Nabi Musa, sedangkan puasa Arafah itu mansub dinisbatkan kepada Nabi SAW. Oleh karena itulah puasa Arafah menjadi lebih afdal, kata Ibnu Hajar. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, At-ta'arud baina nafi Ibn Abbas fadla yaumi Asyura wa ithbati ghairihi ka Abi Qatadah. Al-amru fihi hayyin lima taqarrara fil usul anna al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Pertentangan yang tampak pada perkataan Ibnu Abbas yang menafikan keutamaan puasa Arafah, ya, dia menafikan. Sementara hadis Abu Qatadah menetapkan keutamaan puasa Arafah. Nah, ini masalah yang sebenarnya gampang saja. Kenapa? Karena dalam usul fikih, kata Syekh Al-Albani, sudah ditetapkan kaidah di dalam usul fikih, al-muthbit muqaddam 'alan nafi. Hadis yang menetapkan satu ibadah
ya keutamaan lebih dikedepankan, didahulukan daripada yang menafikan. Nah sekarang hadis Abu Qatadah itu menetapkan bahwa puasa Arafah itu ada. Hadis perkataan Ibnu Abbas menafikan, maka ini harus dikedepankan. Abi Qatadah meriwayatkan perkataan Nabi SAW. Ibnu Abbas itu adalah perkataan dia, maka ini muqaddam, lebih didahulukan karena dia musbit daripada yang menafikan. Ini menetapkan ada, ini meniadakan. Dalam kaidah usul fikih, nas-nas yang menetapkan lebih dikedepankan daripada yang menafikan. Nah itu jawabannya. Dan kemudian mereka juga berdalil dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil ashri qattun. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sama sekali di 10 hari pertama Zulhijjah. Ini juga dijelaskan oleh para ulama untuk menggabungkan antara perkataan Aisyah ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan. Ya. Pertama Ibnu Hajar juga menjelaskan, Imam Nawawi menjelaskan hadis sudah terdapat hadis sahih Bukhari yang menjelaskan keutamaan ibadah di 10 hari pertama. Kemudian kata para ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan suatu amalan, terkadang beliau sengaja meninggalkannya karena takut nanti diwajibkan. Nah itu sudah dijelaskan oleh para ulama, seperti misalnya tarawih. Kenapa beliau tinggalkan? Karena beliau takut nanti diwajibkan. Nah beliau terkadang sangat ingin melakukan suatu ibadah sallallahu alaihi nabi, tapi beliau tinggalkan karena khawatir diwajibkan. Nah bisa jadi ini seperti itu. Kemudian kedua juga, yang maksudnya Rasulullah tidak pernah berpuasa itu di safar atau karena sakit. Kemudian yang ketiga, itu sesuai sepengetahuan Aisyah. Rasulullah kadang kan tidak ada makanan aja dia berpuasa. Rasulullah pun tidak tiap hari bersama di rumah Aisyah, ya. Nah itu yang sesuai dengan pengetahuan Aisyah juga. Jadi di sini ada beberapa kemungkinan bisa untuk menggabungkan dalil-dalil tadi. Dengan demikian terbantahlah alasan-alasan mereka tentang tidak disyariatkannya puasa Arafah. Kemudian juga banyak sih syubhat-syubhatnya, tapi dibantah oleh para ulama. Di antara syubhat mereka berdalil dengan kaidah yang bunyi kaidah tersebut, kata mereka setiap hadis, ada mereka memakai kaidah itu, setiap hadis yang di dalamnya ada perkataan barang siapa yang melakukan ini diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, maka itu adalah hadis dhaif. Ada kaidah seperti itu. Setiap hadis yang isinya mengatakan barang siapa yang melakukan ini maka diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, hadis tersebut dhaif. Apa kata para ulama? Kaidah ini sahih. Tapi perlu diketahui yang dimaksud ini adalah yang mutlak tanpa ada batasan. Gak mungkin kalau seandainya diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, itu seperti Nabi dong. Sementara hadis ini kan hanya mengatakan diampuni setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, bukan diitlak, bukan dilepas begitu. Kalau dikatakan diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang, itu bisa jadi doa. Kenapa? Karena sama dengan Nabi jadinya. Tidak ada ya yang maksum yang sudah diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jelas ya, terbantahkan syubhat-syubhat mereka. Ada syubhat-syubhat lain lagi, tapi itu yang jelas menyelisihi pendapat para ulama kita yang mu'tabar, yang seharusnya kita teladani dan kita jadikan panutan. Baik, jadi itu pembahasan kita ya untuk kali ini. Saya rasa cukup, bisa mungkin disimpulkan oleh Zubair dan ditutup. Silakan. Allahu a'lam bishawab. Nanti ada pertanyaan sedikit. Ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada waktunya. Berarti kaidah tadi itu kalau secara zahirnya setelah tersuratnya berarti mencakup semua hadis-hadis puasa yang lain, Ya. Kaidah yang mengatakan setiap hadis yang di dalamnya ada isinya barang siapa yang melakukan ini maka diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau dia tanpa qaid, tanpa ikatan, lepas begitu mutlak, itu dhaif. Itu memang diakui oleh para ulama. Cuma tidak tepat mereka membawakan kaidah ini ke dalam masalah ini. Kenapa? Karena puasa Arafah itu kan tidak mengatakan diampuni barang siapa. Rasulullah tidak mengatakan saya berharap puasa Arafah itu mengampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Kan tidak demikian. Yang disebut dalam hadis itu setahun yang sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi ini tidak bisa dipakai di hadis ini. Allahu a'lam bishawab. Oke, baiklah. Mungkin secara singkat yang dibahas oleh Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan
katsira. Kesimpulannya adalah semoga pembahasan apa yang telah dibahas oleh Ustadz bisa kita ambil faedahnya dan menjadi tambahan bagi kita agar kita beribadah atau melaksanakan suatu ibadah di atas yang benar, di atas kebenaran. Baiklah, mungkin sekian dulu video kali ini atau pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.